Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dinda Ismaya Febrianti Putri dari tingkat 1C Keperawatan Universitas YPIB Majalengka. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai respon radang. Langsung saja ke materi yang pertama, itu ada pengertian radang atau inflamasi. Radang adalah reaksi protektif setempat yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan yang berfungsi menghancurkan, mengurangi atau mengurung atau sequester baik agen pencedera maupun jaringan yang cedera itu. Radang merupakan rangkaian reaksi yang menyebabkan musnahnya agen yang membahayakan jaringan atau mencegah agen ini menyebar lebih luas sehingga mengakibatkan jaringan yang cedera diperbaharui atau diganti dengan jaringan yang baru. Yang selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Yang pertama itu ada rubor atau kemerahan, merupakan tanda pertama yang ditemukan di daerah radang disebabkan oleh arteriol yang berdilatasi. Lalu yang kedua ada kalor atau panas, terjadi bersamaan dengan rubor karena lebih banyak darah pada suhu 30 derajat Celcius dialirkan dari dalam tubuh ke permukaan daerah yang terkena dibandingkan ke daerah yang normal. Yang selanjutnya ada tumor atau pembengkakan lokal yang disebabkan perpindahan cairan dari sel-sel aliran darah ke jaringan intrasel. Yang selanjutnya ada dolor atau nyeri, terjadi karena pembengkakan jaringan yang meradang sehingga menimbulkan peningkatan tekanan lokal yang dapat menyebabkan nyeri. Yang terakhir ada fungsiolesa atau perubahan fungsi, bagian yang bengkak, nyeri disertai sirkulasi yang abnormal dan lingkungan kimiawi lokal yang tidak normal akhirnya berfungsi secara abnormal. Yang selanjutnya di sini ada penyebab radang. Yang pertama agen kuman, parasit, jamur dan lain-lain. Yang selanjutnya ada benda-benda tajam, lalu ada suhu, berbagai jenis sinar, lalu ada listrik dan zat-zat kimia. Di sini juga ada patofisiologi radang. Pembagian radang berdasarkan waktunya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada radang akut, yang kedua radang subakut, yang terakhir ada radang kronik. Pembagian radang berdasarkan kekhasan etiologinya, yaitu radang spesifik atau radang kronik granulomatosa, terbentuk jaringan granulasi yang khas atau spesifik, contohnya lepra, TBC dan lain-lain. Yang selanjutnya di sini ada akibat radang akut dan kronik. Akibat utama radang adalah perubahan jaringan, dapat berupa degenerasi, lisis jaringan yang proliferasi jaringan, dipengaruhi antara lain oleh faktor-faktor host dan faktor-faktor penyebab. Lalu di sini juga ada keuntungan radang. Yang pertama itu pengenceran toksin, antibodi masuk jaringan ekstravaskuler, transportasi obat, pembentukan fibrin, penyaluran nutrien, stimulasi respon imun, lokasi jaringan yang rusak. Lalu yang terakhir ada persiapan untuk pemulihan jaringan. Lalu di sini juga ada kerugian pada radang. Yang pertama ada jaringan normal dirusak, lalu reaksi imun kurang tepat, lalu yang terakhir ada fibrosis berlebihan atau keloid dan obstruksi usus. Di sini juga ada proses penyembuhan dan perbaikan jaringan. Proses penyembuhan dan perbaikan jaringan terjadi 4 tahap. Yang pertama ada resolusi, yang kedua ada regenerasi, yang ketiga perbaikan atau pemulihan dengan jaringan ikat, yang terakhir penyembuhan luka. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.